Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimi Emiliana Erisafina Putri dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas 22 EK8. NIM saya 2296356. Saya berasal dari Jogja dan umur saya 21 tahun. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Saya akan menjelaskan bagaimana jika saya memiliki peran kepemimpinan, karena sebelumnya saya belum ada pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin. Jika saya berada dalam peran kepemimpinan, saya akan memilih salah satu perusahaan teknologi bernama Alamtek yang berfokus pada pengembangan teknologi terkait pertanian dan lingkungan, termasuk pemanfaatan Internet of Things atau IoT dan juga kecerdasan buatan atau AI. Visi saya terhadap perusahaan mungkin akan berfokus pada memajukan teknologi AI untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam bidang agrikultur. Misi saya akan mencakup pengembangan solusi inovatif, pendekatan berkelanjutan, dan etika dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Strategi saya melibatkan kolaborasi dengan ahli AI dan komunitas global untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam proses kepemimpinan, saya akan menerapkan pendekatan terbuka, mendengarkan masukan dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi yang berfokus dalam perkembangan tim dan memastikan kesetaraan peluang. Sebagai pemimpin perusahaan teknologi AI, saya akan menjelaskan bagaimana visi dan misi saya akan saya sampaikan kepada anggota tim agar memiliki komunikasi yang jelas. Yang pertama, harus dikomunikasikan dengan jelas tentunya, dengan menyampaikan visi misi perusahaan secara langsung dan memberikan gambaran masa depan yang diinginkan oleh perusahaan dalam konteks perkembangan dan juga dampak positifnya. Yang selanjutnya ada relevansi personal, di mana menghubungkan visi misi perusahaan dengan nilai dan tujuan pribadi anggota tim. Menjelaskan bagaimana sih kontribusi masing-masing anggota dapat membantu mewujudkan visi dan misi tersebut. Selanjutnya, memberikan partisipasi dan keterlibatan kita, memberikan contoh sukses, memperlihatkan anggota tim dalam perumusan strategi, mendorong partisipasi mereka dalam meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap visi dan misi perusahaan. Serta yang terakhir, saya akan memberikan transparansi. Jadi informasi yang terdapat dalam perusahaan itu transparan tentang tantangan dan peluang di depan. Ini akan membantu anggota tim untuk memahami konteks di mana visi dan misi perusahaan beroperasi. Sebagai pemimpin dalam perusahaan teknologi, pastinya kita akan menghadapi masalah baik internal maupun eksternal. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh masalah eksternal dan juga internal, bagaimana cara menghadapinya, serta contoh kasusnya seperti apa. Yang pertama ada masalah eksternal dahulu, misalnya dari perubahan di pasar. Bagaimana sih cara kita menghadapinya? Yaitu kita harus fokus pada inovasi dan juga adaptasi. Kita harus beradaptasi sama perubahan, jadi jangan stuck di zona nyaman. Kita harus keluar dan memberikan inovasi yang lebih bagus, lebih besar, dan lebih baik lagi. Contoh dari perubahan pasar tadi, itu ada munculnya teknologi baru yang menggeser tren pasar. Jadi sebagai pemimpin kita tuh harus mengikuti tren, memperbarui produk atau layanan, dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, di masalah eksternal, ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Di situ contohnya ada misal pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait privasi data. Jadi pemimpin perusahaan teknologi harus memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi tersebut dan memastikan sistem kita dan produk kita memenuhi standar keamanan. Gimana sih cara ngadepinnya? Dengan memahami secara mendalam terhadap regulasi dan kolaborasi dengan pihak berwenang. Begitu. Contoh terakhir dari masalah eksternal yang akan saya ambil adalah kompetisi yang ketat antar perusahaan dong pastinya. Contohnya seperti perusahaan pesaing meluncurkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, kita sebagai pemimpin perlu mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan produk kita, serta melakukan perubahan strategi untuk tetap bersaing. Tentunya bersaingnya dengan cara sehat ya teman-teman, jangan menjatuhkan satu sama lain. Gimana sih cara menghadapinya? Kita harus menganalisis pasar terus-menerus dan berinovasi berkelanjutan. Seperti contoh yang pertama tadi, kembali lagi ke contoh yang pertama.
Selanjutnya ada masalah internal. Yang pertama ada ketidakcocokan tim. Contohnya ada konflik interpersonal di antara anggota tim yang dapat menghambat kolaborasi. Tentunya pemimpin itu harus mengidentifikasi masalah ini dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi kita harus punya keterampilan manajemen dan komunikasi yang baik biar anggota tim kita itu tidak berselisih, tidak ada masalah internal ya, agar tentunya visi dan misi perusahaan kita tetap berjalan seperti itu. Yang selanjutnya ada ketidaksesuaian teknologi. Contohnya seperti karyawan kita tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang teknologi baru yang diterapkan di perusahaan. Tentunya pemimpin perlu memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Dengan cara kita investasi dalam teknologi yang tepat dan pelatihan karyawan. Jadi sebelum misal kita memilah karyawan yang akan kita pekerjakan, kita tentunya harus melatih mereka. Kita harus melihat mana yang mau belajar dan mana yang malas-malasan. Jadi kita tidak salah pilih. Yang selanjutnya ada ketidakjelasan strategi. Karyawan tuh bingung tentang arah perusahaan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Bagaimana pemimpin mengatasinya? Pemimpin itu harus memberikan pedoman yang jelas dan berkomunikasi secara terbuka. Kayak menjelaskan dengan benar-benar jelas tentang visi dan tujuan perusahaan. Jadi mungkin dalam kasus ini terkait miscommunication antara pemimpin dan juga pegawai. Jadi kita sebagai pemimpin harus dari awal itu memberikan kejelasan dengan betul-betul terkait dengan visi, misi, serta tujuan perusahaan kita. Nah, untuk yang terakhir, ini saya kasih contoh krisis reputasi. Jadi, contohnya seperti produk atau layanan kita nih mengalami masalah keamanan yang merusak reputasi perusahaan. Pemimpin perlu merespon dengan cepat dan juga memperbaiki masalah serta berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Kita harus tanggap terhadap masalah dan transparan dalam mengatasi krisis. Seperti itu. Yang terakhir, gaya kepemimpinan apa sih yang akan saya lakukan, yang akan saya berikan dalam menjadi pemimpin di dalam perusahaan teknologi tersebut? Saya akan menggunakan gaya kepemimpinan kolaboratif, di mana kita fokus pada kerjasama dan partisipasi dalam tim, dan juga menghargai kontribusi setiap anggota tim. Contohnya, seperti pemimpin mendukung platform kolaborasi dan komunikasi internal untuk meningkatkan pertukaran ide dan memastikan setiap suara itu didengar. Jadi, kita kayak itu mirip-mirip sama musyawarah. Kayak kita memberikan pendapat-pendapat kita, lalu kita sebagai pemimpin itu jadi tahu apa sih keunggulan dari karyawan kita yang ini, apa sih keunggulan dari karyawan kita yang ini, terus kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan ke depannya, perubahan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Baik, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran kepemimpinan yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang pemimpin di perusahaan teknologi berbasis AI. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.